Baik pemirsa, saat ini yang ada di layar kaca Anda adalah hasil data masuk 100% terkait dengan KPU hitung suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Dan pasangan nomor urut 01 mendapatkan 24,9%, sementara pasangan 02 58,6% dan pasangan 03 16,5%. Dan kita juga masih menunggu hasil resmi ataupun pengumuman resmi yang akan dilakukan oleh KPU pada rencananya pukul 20 waktu Indonesia Barat menurut laporan rekan-rekan di lapangan tadi. Betul, iya. Angka ini per pukul berapa itu, Reza? Per pukul 18.30. 18.30 ya, karena tadi pada saat live report dengan rekan kita di KPU, Valeri, itu angkanya berbeda ya. Tapi nanti kita untuk kepastiannya tentu saja kita akan menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh KPU. Mudah-mudahan sebentar lagi karena tadi rencananya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, tapi sambil menunggu, ini subjeknya adalah KPU nih Mbak Titi. Tadi Reza sudah melempar umpan yang luar biasa ya. Angkanya berapa untuk skor kinerja KPU? Ini pertanyaannya menyoroti kinerja KPU. Kita itu kan deg-degan ya beberapa hari terakhir ini KPU beneran bisa tepat waktu tidak di tanggal 20. Itu apa yang membuat situasi pada pemilu 2024 ini, proses rekapitulasi pada 2024 ini begitu deg-degan ya? Apakah ini murni karena kinerja, karena kapasitas dari komisioner KPU kita, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat? Iya, sebagai perbandingan pada 2019 penetapan hasil secara nasional itu dilakukan 1 hari sebelum batas. Ya. Jadi limitnya 22 Mei, penetapannya 21 Mei. Ya. Sekarang ini kita injury time begitu ya. Pertanyaannya mengapa? Sebelum menjawab, pemilu di Indonesia itu memang tidak mudah. Ini adalah pemilu terbesar serentak 1 hari di dunia. Lalu dengan kompleksitas teknis paling rumit di dunia. Diselenggarakan pun masih secara manual. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak punya pembelajaran. Kita sudah punya pembelajaran di 2019. Meskipun ada pertambahan jumlah pasangan calon, 2019 ada 2, sekarang ada 3, partai politik peserta pemilu juga bertambah. Tetapi juga ada insentif yang diberikan sangat besar kepada KPU. Peningkatan anggaran 3 kali lipat. Personel juga yang tersedia baik. Fasilitasi negara terhadap penyelenggara itu sudah sangat luar biasa. Peningkatan misalnya uang kehormatan dan lain-lain begitu. Mengapa bisa terjadi seperti hari ini? Jadi itu ditimbulkan oleh satu ya. Saya kira persoalan kredibilitas, integritas dan kapasitas itu menyatu. Apa yang bisa mengilustrasikan itu? Cek saja putusan DKPP. Berapa banyak putusan DKPP peringatan keras terakhir, tapi berseri-seri begitu. Padahal kan itu soal komitmen etik menjaga kehormatan dan muruah profesi juga lembaga. Ya. Dan untuk melaksanakan aturan perundang-undangan saja, itu mereka tidak mampu dilakukan dengan konsisten. Sebagai contoh, ketika menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, mereka kemudian tidak dengan prosedur tata kelola tahapan yang benar. Akhirnya diberi peringatan oleh DKPP. Soal keterwakilan perempuan, bahkan melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu. Sehingga ada 267 daftar calon tetap partai politik yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dan ini baru pertama di pemilu 2024 yang mana sejak 2014 tidak pernah terjadi seperti itu. Dan saya kira harus ada ya efek jera. Sebagai pegiat keterwakilan perempuan, ini pemilu yang menjadi musim gugur bagi komitmen negara terhadap keterwakilan perempuan. Jadi kalau ini sudah menyangkut integritas, komitmen berdemokrasi, lalu hulunya ada di mana? Saya kira persoalannya adalah ketika seleksi. Ketika terlalu banyak lobi-lobi politik, kompromi politik, dan itu mengganggu kemandirian. Nah akhirnya ketika kemandirian tercederai, akhirnya itu mengikut sampai ke bawah. Misalnya ketika proses seleksi di daerah banyak sekali keluhan soal harus ada dukungan afiliasi ormas, lalu afiliasi atau dukungan kelompok politik yang sebenarnya kita tidak terlalu dengar secara vulgar di pemilu-pemilu terdahulu. Dan ini yang bagi saya siapapun yang menang, mengevaluasi penyelenggara itu adalah sebuah keniscayaan. Bukan dalam rangka cara kita untuk mendelegitimasi hasil, tetapi baik yang suaranya besar ataupun suaranya kecil mendapatkan kesulitan karena ada keraguan terkait dengan kredibilitas penyelenggara. Benar tidak Mbak Titi, kalau misalnya KPU bekerja dengan baik dan profesional sejak awal, mungkin yang menang akan mudah menerima, apalagi yang kalah juga bisa mudah menerima?
Iya, itu akan lebih bisa diwujudkan. Walaupun untuk 2024 ada peristiwa hukum yang tidak pernah dihadapi sebelumnya yang melampaui soal penyelenggara. Apa itu? Yaitu putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di situ kan menjadi problem karena dia muncul di tengah tahapan yang sedang berjalan 3 hari sebelum pendaftaran calon. Dalam tradisi kekuasaan kehakiman di banyak negara, bahkan misalnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat ada yang disebut dengan Purcell Principle. Kalau sebuah tahapan pemilu sudah berjalan, tidak boleh ada intervensi pengadilan yang mempengaruhi aturan main. Di kita kan tidak. Tapi itu pun kemudian dibuat lebih buruk ketika KPU menindaklanjutinya dengan cara-cara yang melawan tata kelola administrasi tahapan pemilu yang berkepastian hukum dan profesional. Nah, soal penyelenggara pemilu ini saya kira persoalannya ada banyak. Satu, di persoalan tadi ya, kemandirian itu tidak solid. Kemandirian itu menjadi sangat bergantung pada kekuatan politik. Makanya kawan saya Ray Rangkuti mengatakan KPU ini seperti petugas Komisi 2 gitu ya. Karena kepentingan di pemilu ini bukan hanya Pilpres, ini pemilu 5 kotak. Ada kepentingan juga partai politik dan juga pemilu legislatif yang ada di sana. Kita ini baru bicara Pilpres saja ya, belum bicara kompleksitas. Karena banyak pemilu politik tadi ya. Betul, walaupun hasil sudah ditetapkan misalnya soal pileg, tapi residunya di kabupaten kota provinsi itu belum selesai loh. Masih membara di beberapa tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.